Kebanyakan titik-titik gemerlap di langit malam tampak tak terjangkau, tapi ada bintang yang begitu besar dan dekat sampai-sampai kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, Betelgeuse. Untuk menemukannya, lihat saja 3 titik besar pertama di Sabuk Orion. Bintang kemerahan di kirinya itu Betelgeuse. Dia salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Jaraknya cuma 640 tahun cahaya. Dulu Betelgeuse itu bintang tipe O yang berwarna biru putih, salah satu tipe bintang terpanas yang ada. Panasnya mencapai sekitar 50.000 derajat Celcius, tapi itu dulu banget. Sekarang Betelgeuse sudah menjadi bintang tua dan suhunya mendingin menjadi 3.204 derajat Celcius saja. Bintang biru putih sangat besar dan cahayanya terang luar biasa karena bahan bakar hidrogennya melimpah. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kemegahan ini. Bahan bakarnya habis dengan sangat cepat. Semakin tua, bintang-bintang itu berubah menjadi raksasa merah. Inilah yang terjadi pada Betelgeuse. Bintang ini membakar habis hidrogennya dan mulai membakar helium. Hal ini menyebabkan lapisan luarnya mengembang seperti balon, mengubahnya menjadi bintang super raksasa merah dan menjadikannya salah satu bintang terbesar. Sekarang diameternya sudah lebih dari 1,13 miliar kilometer. Ukurannya 1000 kali lebih besar dari matahari. Jika Betelgeuse menggantikan matahari kita, ia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, bahkan Jupiter. Dan atmosfernya hampir mencapai Saturnus. Tapi ada yang aneh nih, Betelgeuse berputar jauh lebih cepat dari yang seharusnya untuk bintang sebesar itu. Bintang-bintang besar seperti Betelgeuse biasanya berotasi pelan, tapi tiba-tiba dia berputar dengan kecepatan sekitar 5 km per detik. Berkat teleskop radio yang canggih, permukaan oranye merah Betelgeuse bisa dilihat dengan detail. Dari situlah kita mengetahui kecerahannya seringkali berubah-ubah. Kadang Betelgeuse bersinar sangat terang dan kemudian redup banget. Hal ini terjadi setiap 400 hari sekali. Dan baru-baru ini, sebuah teleskop bernama AMA yang terdiri dari banyak antena yang bekerja sebagai satu instrumen menunjukkan kalau permukaan Betelgeuse tampak bergerak tidak merata. Seolah-olah satu sisi mendekati kita, sementara sisi lainnya menjauh. Tapi semua itu mungkin hanya tipuan cahaya. Betelgeuse nggak semulus matahari. Malah permukaannya sangat nggak rata tuh, seperti kuali yang mendidih. Permukaannya bergejolak dan bergolak dengan sangat dahsyat. Bayangin gumpalan gas panas raksasa yang meletus dari intinya, mencapai permukaan, dan kemudian lenyap kembali ke dalam. Gelembung-gelembung ini bukan cuma lebih besar daripada matahari, tapi juga seluruh orbit bumi mengelilingi matahari. Gelembung-gelembung ini juga naik dan turun dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. Mungkin ini yang mengelabui teleskop kita, jadi ngiranya dia berputar lebih cepat dari aslinya. Beberapa astronom juga menduga kalau Betelgeuse mungkin sudah menelan bintang lain. Dan itu yang membuatnya berputar lebih cepat. Tapi itu semua hanya teori. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Betelgeuse meredup sekali lagi, kali ini dengan cara yang tidak terduga. Yang menarik, hal ini ditemukan dengan menggunakan satelit cuaca. Teleskop biasa sulit melihat Betelgeuse dengan jelas karena terhalang atmosfer bumi. Jadi mereka menggunakan satelit yang biasanya mengamati cuaca bumi, tapi juga bisa memotret ruang angkasa. Seperti yang telah disebutkan, Betelgeuse biasanya terang dan meredup setiap 400 hari sekali. Tapi baru-baru ini, tiba-tiba dia redup 2,5 kali lebih parah dari biasanya. Peristiwa ini dinamai peredupan hebat. Teori pertama menyatakan bahwa Betelgeuse mendingin dan mengeluarkan sejumlah besar materi, jadilah awan debu raksasa. Awan ini menghalangi pandangan kita ke bintang itu, jadi kelihatannya jauh lebih redup dari biasanya. Para ilmuwan juga mengamati keanehan pada debu tersebut. Perilakunya mulai berubah yang mungkin menjadi indikasi adanya gangguan di bagian dalam bintang. Siklus terang dan redupnya Betelgeuse sekarang menjadi lebih cepat, cuma 200 hari, bukan 400 hari.
Dan yang lebih misterius, ketika musim semi tahun 2023, bintang ini mulai bersinar lebih terang dari kecerahan puncaknya yang normal. Kenapa ini menakutkan? Karena Betelgeuse mungkin sedang bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhirnya, dan ini nggak bagus untuk bumi. Kita kayaknya sudah diambang supernova nih. Ketika bintang-bintang masif seperti Betelgeuse kehabisan bahan bakar di intinya, mereka mulai membakar elemen lain seperti karbon, oksigen, dan silikon. Nah, ujung-ujungnya inti mereka isinya besi. Ketika momen itu, semuanya berubah. Menambahkan helium ke besi tidak menghasilkan energi seperti reaksi lainnya. Proses ini malah menyedot energi. Hal ini menyebabkan inti bintang runtuh. Terjadilah apa yang disebut supernova kolaps inti, sebuah pertunjukan yang spektakuler dan menakjubkan. Supernova sangat terang sehingga bisa melampaui cahaya seluruh galaksi, tapi supernova Betelgeuse bakal beda. Karena letaknya yang relatif dekat dengan kita, cahayanya bakal terang banget sampai kita bisa melihat di siang bolong. Ketika saatnya tiba, Betelgeuse bakal bersinar seterang bulan purnama, tapi semua cahayanya bakal terkonsentrasi pada satu titik. Selama kurang lebih 2 bulan, cahayanya akan terang banget sampai kamu bisa baca buku dengan cahaya supernova, bahkan jika semua lampu kota mati dan langitnya cerah. Gagasan untuk menyaksikan Betelgeuse meledak jadi supernova sungguh mendebarkan, karena terakhir kali bintang meledak di galaksi kita terjadi pada masa Johannes Kepler lebih dari 4 abad yang lalu. Peristiwa yang dikenal sebagai SN 1604 atau supernova Kepler ini memukau langit selama berminggu-minggu. Tapi jangan seneng dulu, kita belum tahu pasti kapan terjadinya. Ada penelitian bilang bintang itu mungkin sedang dalam fase pembakaran karbon. Kalau sudah mendekati akhir, Betelgeuse mungkin akan meledak dalam waktu dekat, dalam waktu puluhan tahun ke depan. Tapi hampir nggak mungkin untuk memastikannya karena pas fase terakhir itu, bintang hampir nggak berubah sama sekali. Biarpun Betelgeuse cukup dekat untuk kita pelajari permukaannya, kita nggak bisa ngintip ke dalam intinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja kita masih di awal-awal fase pembakaran karbon. Nah, kalau gitu, kita mungkin harus menunggu 1000 tahun lagi baru bisa melihat supernova keren itu. Studi lain memperkirakan bahwa Betelgeuse mungkin memiliki sisa bahan bakar kurang dari 300 tahun di intinya. Mereka bilang Betelgeuse memang secara teratur mengalami pemuaian dan kontraksi, dan pola pulsasinya mengisyaratkan bahwa Betelgeuse jauh lebih besar dari yang kita duga. Nah, ini artinya bintang ini sudah lebih tua umurnya dan makin dekat untuk jadi supernova. Dugaan lain datang dari pengamatan bintang-bintang serupa, misalnya bintang bernama VY-CMA di galaksi kita diperkirakan lebih dekat untuk menjadi supernova daripada Betelgeuse, dan bintang ini telah meredup secara konstan selama seabad terakhir, beda dengan Betelgeuse yang relatif stabil. Jika Betelgeuse akan mengalami supernova, dia bakal meredup secara bertahap dan sangat cepat. Catatan sejarah juga menunjukkan sekitar 2000 tahun yang lalu, orang melihat Betelgeuse berwarna kuning bukan merah. Kalau demikian, maka kita mungkin sedang berada di fase awal hari-hari terakhirnya. Dengan kata lain, kita nggak tahu apakah bintang ini akan mengalami supernova besok atau 1000 tahun lagi. Ya udah, kita tunggu aja deh. Tapi katakanlah Betelgeuse menjadi supernova besok, terus kita gimana dong? Supernova tahun 1987 di awan Magellan Besar menunjukkan efek dari supernova kuat banget, bahkan bisa kita rasakan dari jarak yang sangat jauh. Awan Magellan Besar berjarak hampir 170.000 tahun cahaya, dan kita masih mendeteksi radiasinya. Agak sulit untuk menentukan secara pasti seberapa jauh zona bahaya tersebut. Perkiraan kasarnya mungkin sekitar 100 tahun cahaya. Untungnya Betelgeuse gak akan membahayakan manusia. Jaraknya ratusan tahun cahaya dan supernova gak akan memengaruhi kita sama sekali. Kita bisa menikmati keindahan supernova tanpa perlu khawatir. Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar.
Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku, suhunya sangat rendah sehingga nggak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD 20794D dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super, yang berarti planet ini lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang gak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang gak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan dua instrumen canggih, Espresso dan HARPS, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan dua bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun, para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794D. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni. Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh. Pada sebagian orbitnya, HD 20794D membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan? Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini.
Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794D ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794D hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794D, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katai merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu, berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya, sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi,
Planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi, di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang. Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total, ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya.
teori tentang vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung, tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet, dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Uranus adalah raksasa penuh teka-teki yang bikin bingung para astronom selama berabad-abad. Yang membedakan planet gas raksasa ini dengan planet lainnya adalah kemiringannya yang aneh. Kalau sebagian besar planet berputar pada sumbu yang tegak lurus dengan orbitnya, Uranus berputar liar ke arah yang berbeda. Tapi kok bisa begini?
bagaimana bisa planet ini berbaring menyamping? Lalu, kalau kita mengunjungi permukaan planet ini, apa yang bisa kita lihat? Yuk, cari tahu. Uranus, planet ketujuh dari Matahari, planet aneh yang penuh dengan keunikan. Uranus adalah salah satu planet gas raksasa di tata surya kita, seperti halnya Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Planet ini juga merupakan planet terbesar ketiga di tata surya dengan diameter sekitar 49.889 km. Salah satu keanehannya adalah rotasinya yang miring. Tidak semua planet di tata surya kita sejajar dalam satu garis lurus. Jika sebagian besar planet di tata surya kita memiliki kemiringan aksial kurang dari 30 derajat, kemiringan Uranus bisa mencapai 98 derajat. Seperti seseorang yang selalu ingin tampil beda, bahkan jika harus berdiri di atas kepala untuk membuktikan sesuatu. Jadi kutub utara dan selatannya menghadap ke timur dan barat. Seolah-olah planet ini malas dan suatu hari berguling, memutuskan untuk rebahan. Kamu mungkin penasaran kenapa bisa miring begini, bukan? Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh suatu tabrakan. Mereka mengira ada sesuatu yang sangat besar menabrak planet ini. Mirip dengan apa yang terjadi pada bumi. Sebuah planet kerdil menabrak dan bumi jadi sedikit miring. Lalu terciptalah bulan dari sisa-sisa tabrakan tersebut. Tapi ada masalah dengan teori ini. Di usia awal alam semesta, ada banyak sekali asteroid, planet kerdil, dan objek-objek besar lainnya. Dan kalau teori ini benar, kok cuma Uranus yang miring? Benda-benda ini seringkali menabrak planet-planet lain, tapi mereka tidak miring seperti Uranus. Baru-baru ini ada sebuah studi baru, dan kali ini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah satelit alami yang sudah lama hilang dan mengembara. Pada masa awal pembentukan tata surya, planet-planet raksasa berpesta dengan jarak yang lebih dekat dan lebih dekat lagi ke matahari. Tapi kamu tahu kan, pesta bisa jadi tak terkendali. Ada sesuatu yang menyebabkan Uranus dan Neptunus bermigrasi paling jauh, seolah-olah mereka sedang berusaha melepaskan diri dari pengawasan ketat sang matahari. Setiap planet raksasa memiliki sekumpulan satelit alami, tapi satelit-satelit ini terus terombang-ambing selama kehebohan migrasi ini. Sebagian planet kehilangan satelit alaminya, sementara yang lain mendapatkan satelit baru. Uranus bisa saja dengan cepat mendapatkan atau terlahir dengan satelit yang lebih besar. Dan jika ukurannya cukup besar, satelit ini bisa saja mulai mempermainkan Uranus. Satelit bisa saja menarik Uranus dengan gravitasinya, sehingga goyangannya semakin parah. Seiring berjalannya waktu, hal ini membuat Uranus semakin miring. Akhirnya satelit ini menghantam Uranus dan menguncinya pada kemiringannya saat ini. Meskipun teorinya cukup masuk akal berdasarkan pemodelan komputer, kita harus menunggu sampai setidaknya tahun 2030. Saat itu, China akan meluncurkan wahana antariksa Tianwen 4 untuk melihat Uranus lebih dekat dan mempelajarinya lebih lanjut. Siapa tahu kita akan menemukan rahasia gila selanjutnya tentang angkasa luar. Sampai saatnya tiba nanti, kita cuma bisa bercanda tentang planet pemalas dan pemberontak yang sepertinya tidak bisa berdiri tegak. Karakter yang lucu dan unik ini pasti bikin kamu bertanya-tanya, kalau kita berdiri di planet ini, apa sebenarnya yang bisa kita lihat? Bagaimana kemiringannya yang aneh akan mempengaruhi pemandangan dari permukaannya? Jika kamu berdiri di permukaan Uranus, meskipun planet ini tidak benar-benar memiliki permukaan, tapi lebih mirip atmosfer gas, kamu akan menikmati pemandangan yang keren. Kamu akan melihat matahari terbit di timur, sama seperti di bumi. Tapi kemudian, matahari akan terus bergerak mengelilingi langit dengan jalur yang miring, seperti spiral yang malas. Omong-omong soal matahari terbenam, kayaknya kamu harus sabar deh, karena butuh waktu 42 tahun bagi matahari untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi langit Uranus. Lama banget ya, sebelum akhirnya kita bisa tidur. Berbicara tentang langit di Uranus akan sangat indah untuk dilihat. Uranus dikenal dengan warna biru hijau yang menakjubkan dan unik. Ini karena gas metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah, memberikan warna dingin pada planet ini. Kamu juga akan melihat awan dan badai yang menakjubkan berputar-putar di sekitar Uranus. Tapi, jika kamu mencari rasi bintang, kayaknya kamu kurang beruntung deh.
Kemiringan Uranus yang ekstrim membuat kutub-kutubnya menghadap ke arah matahari, sehingga bintang-bintang akan tampak menyebar tak karuan di langit. Rasi bintang yang kita kenali tidak akan bisa dikenali dari Uranus. Selain itu, karena rotasi planet ini, posisi bintang-bintang akan sering berubah. Kalau kamu seorang pelaut, semoga berhasil deh menavigasi arah. Tapi kamu bisa melihat satelit alami Uranus yang indah. Diketahui Uranus memiliki 27 satelit. Yang terbesar adalah Titania, diikuti oleh Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Benda langit ini diperkirakan terbentuk dari materi yang sama dengan Uranus. Dan ya, kemiringan planet ini juga mempengaruhi mereka. Satelit-satelit ini mengorbit mengelilingi planet secara tegak lurus dengan gerak planet mengelilingi matahari. Tapi masih ada lagi. Kamu tahu nggak kalau Uranus juga punya cincin? Ya, bukan cuma Saturnus loh yang punya. Cincin-cincinnya terdiri dari partikel-partikel es. Ada yang sekecil butiran pasir dan ada yang berukuran beberapa meter. Cincinnya tipis, sempit dan gelap jika dibandingkan dengan Saturnus. Cincin-cincin ini sangat hitam sehingga hampir tidak memantulkan cahaya. Itulah mengapa sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kalau kamu berada di dekat permukaan Uranus, kamu mungkin bisa melihatnya di langit. Pertanyaannya adalah, apa kamu bisa fokus pada semua pemandangan ini? Karena Uranus beneran dingin. Dan itu mungkin satu-satunya hal yang akan kamu pikirkan. Suhunya bisa turun hingga negatif 212 derajat Celcius. Mendingan siapin baju hangat deh untuk perjalanan ini. Hal ini terjadi karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari dan atmosfernya yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Bukan hanya Uranus adalah planet terdingin di tata surya, tapi musim dingin di sana juga sangat panjang. Karena kemiringannya yang ekstrim, Uranus memiliki musim dingin yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Planet ini seperti terjebak dalam musim dingin abadi. Ya, keren sih, tapi sekaligus menyedihkan. Dan jika itu belum cukup dingin, Uranus juga dikenal karena anginnya yang kencang. Bahkan anginnya bisa berhembus hingga 579 km per jam. Mendingan pegangan erat-erat deh, atau pakai baju tahan angin agar tidak tertiup angin seperti daun. Dan yang terakhir, medan magnet Uranus juga miring pada sudut 59 derajat dari sumber rotasi planet. Beberapa efeknya pun sangat menarik. Yang jelas adalah aurora yang indah, yang mirip dengan aurora di utara dan selatan bumi. Namun di Uranus, aurora ini terletak di dekat khatulistiwa, bukan di kutubnya. Keren bukan? Hasilnya adalah pertunjukan cahaya yang memukau yang akan membuat pelancong luar angkasa yang paling lelah sekalipun berhenti dan menatap dengan takjub. Meskipun kedengarannya sangat mengagumkan, medan magnet ini justru menyulitkan wahana antariksa untuk bernavigasi di sekitar Uranus. Medan magnet menciptakan tarikan gravitasi yang berat sebelah yang bisa mempengaruhi lintasan wahana antariksa. Ini membuat penjelajahan Uranus jadi lebih menantang. Tapi mungkin hal ini akan berubah di masa depan. Singkat cerita, berdiri di Uranus akan menjadi pengalaman yang dingin tapi menakjubkan. Dan jelas tidak seperti jalan-jalan biasa di taman. Lain kali saat kamu menatap langit malam, pikirkan tentang planet es yang indah ini. Dan ingat, bahkan di angkasa yang luas, selalu ada sesuatu yang baru dan menarik untuk dijelajahi. Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya.
dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan metana.
para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun, pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita. Dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina. Bulan kita juga memiliki wajahnya sendiri, seperti wajah di Mars. Ada area di dekat kutub selatan bulan yang tampak seperti wajah. Tapi itu hanyalah sekumpulan kawah dan bayangan yang membentuk gambar menyerupai wajah ketika dilihat dari jauh. Kawah-kawah ini telah ada di sana selama miliaran tahun dan menutupi sekitar 16% permukaan bulan. Beberapa kawah ini bahkan memiliki air dan es di dalamnya. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak wajah di tata surya kita. Itu karena otak kita sudah terprogram untuk mengenali wajah, bahkan di tempat yang tidak ada wajahnya. Ini adalah fenomena yang disebut pareidolia. Otak kita mencoba memahami bentuk. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mirip manusia, otak kita mengubahnya menjadi manusia karena bentuknya familiar. Seperti ketika kamu melihat sosok bayangan di kursi dengan pakaian. Bahkan di Merkurius, beberapa orang melihat bentuk seperti Mickey Mouse. Jadi jangan khawatir. Ini bukan kehidupan di luar bumi. Itu otak kita yang mempermainkan kita, membuat kita melihat bentuk-bentuk yang kita kenal, seperti wajah, bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya.
Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1/250%, yang jauh lebih baik daripada 1/10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru.
Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh, seperti planet Katai, komet, dan bulan, mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya.